Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Buat anak Ustadz yang di kelas 7, materi kita pada kesempatan kali ini adalah tentang wawasan teknologi. Namun sebelum itu, mari kita mulai materi ini dengan membacakan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teknologi itu membantu mempermudah kehidupan manusia. Selain itu, teknologi memberi manfaat bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Jadi dulunya teknologi itu dijadikan sebagai kebutuhan sekunder, namun seiring dengan perkembangannya waktu dan zaman yang serba teknologi, maka teknologi juga menjadi bagian daripada kehidupan manusia dalam kebutuhan primer. Di zaman modern ini, kehidupan manusia tidak terlepas dari kemajuan teknologi. Jadi waktu demi waktu manusia berpikir keras bagaimana teknologi itu dari awalnya sulit dilakukan sehingga menjadi mudah dilakukan. Jadi hal ini membuat teknologi menjadi kebutuhan dasar setiap orang. Ilmu pengetahuan teknologi mengalami perkembangan sangat pesat dan dengan perkembangan teknologi manusia dapat membuat infrastruktur dan bangunan dengan cepat dan beragam. Jadi dengan kemajuan teknologi ini, produk konstruksi semakin berkembang pesat. Bukan hanya konstruksi, melainkan teknologi, komunikasi, semua sektor dalam teknologi ini serba termajukan. Baik anak-anak Ustaz sekalian, adapun subbab materi pada bab 2 ini adalah yang A, pengertian wawasan teknologi, B, perkembangan teknologi, C, keselamatan dan kesehatan kerja, D, membuat sketsa, E, membuat gambar teknik, F, jenis dan karakter bahan, G, jenis dan karakter peralatan, dan H, membuat produk sederhana. Apa itu pengertian wawasan teknologi? Istilah teknologi pertama kali dipakai oleh Phillips pada tahun 1706 dalam sebuah buku berjudul Teknologi, deskripsi tentang seni-seni khususnya mesin, atau dalam bahasa Inggrisnya Technology, a description of the arts, especially the mechanical. Istilah teknologi tersebut berasal dari kata dalam bahasa Prancis yaitu la technique. La technique diartikan sebagai semua proses yang dilaksanakan dalam upaya untuk mewujudkan sesuatu secara rasional. Perwujudan teknologi dalam arti ini dapat diketahui melalui barang, benda, atau alat. Secara umum, teknologi dapat didefinisikan sebagai entitas, benda maupun tidak benda, yang diciptakan secara terpadu melalui perbuatan dan pemikiran untuk mencapai sesuatu nilai. Dalam penggunaan ini, teknologi merujuk pada alat dan mesin yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah di dunia nyata. Begitu luasnya cakupan pengertian teknologi sehingga orang harus memiliki wawasan tentang teknologi, khususnya pada bidang tertentu yang akan dijadikan garapannya. Kita harus memiliki wawasan atau pemahaman tentang teknologi agar dapat memanfaatkan teknologi dengan baik, walaupun hanya terbatas pada bidang tertentu. Wawasan teknologi akan mempengaruhi cara berpikir dan hasil karya desain yang dibuat. Cakupan pengetahuan akan memperkaya proses kreatif desain dan pengembangan ide. Jadi dalam teknologi ini, baik itu secara pengertiannya bisa dimaknakan secara umum, secara luas, tentang pemahaman yang kita dapatkan dalam pengertian teknologi ini. Jadi dengan kita mengetahui teknologi akan mempengaruhi cara berpikir kita dan kemajuan-kemajuan yang akan kita lakukan sehingga hasilnya akan menciptakan sesuatu yang bernilai guna bagi manusia. Dengan adanya wawasan teknologi, seorang desainer misalnya dapat melakukan suatu pekerjaan dengan cepat dan mudah. B, perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi berlangsung sangat pesat secara evolutif. Pada awalnya manusia menggunakan teknologi dengan mengubah sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Sejak zaman Romawi kuno, pemikiran dan hasil kebudayaan telah tampak berorientasi menuju bidang teknologi. Jadi pada zaman purbakala pun sekalipun, sampai Romawi kuno, sampai saat ini perkembangan tentang teknologi semakin kencang dan semakin pesat kemajuannya. Penemuan prasejarah tentang pengendalian api telah meningkatkan ketersediaan sebuah sumber pangan. Penciptaan roda telah membantu manusia dalam perjalanan dan pengendalian lingkungan. Perkembangan teknologi terbaru termasuk diantaranya mesin cetak, telepon, dan internet telah memperkecil hambatan fisik terhadap komunikasi dan memungkinkan manusia untuk berinteraksi secara bebas dalam skala yang luas. Jadi dengan teknologi ini, yang dulunya kita sulit untuk melakukan suatu perjalanan jarak jauh,
Sekarang ini telah dimudahkan dengan cara kita berkomunikasi melalui telepon. Dulu telepon itu menggunakan jaringan. Sekarang ini bukan telepon itu bukan via suara saja, sekarang sudah beralih kepada video. Jadi kita sambil berbicara, berinteraksi seperti mana yang kita berbicara dengan orang yang kita inginkan. Ada 3 klasifikasi dasar kemajuan teknologi, yaitu kemajuan teknologi netral, kemajuan teknologi hemat tenaga kerja, dan kemajuan teknologi hemat modal. Kemajuan teknologi pada setiap bidang kehidupan menimbulkan dampak positif dan negatif. Bidang teknologi di bidang informasi dan komunikasi. Dampak positifnya, cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru melalui internet. Berkomunikasi cepat hanya melalui handphone, pelayanan bank dengan mudah. Jadi salah satu faktor positif dalam teknologi di bidang informasi dan komunikasi adalah hal-hal yang berkaitan secara umum atau yang sifatnya kemasyarakatan sangat mudah dilayani dengan adanya teknologi. Dampak negatifnya, pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan yang sifatnya jahat seperti teroris, pengguna informasi dan situs tertentu pada internet yang disalahgunakan, ya, situs-situs yang berbau-bau negatif, kerahasiaan alat tes makin terancam. Jadi kalau sekiranya kita berbicara lewat telepon seperti ini, kadang-kadang kita bisa didengar oleh pihak manapun, tergantung isi pembicaraan yang kita lakukan. Kerusakan komputer karena terserang virus. Misalnya komputer kita nih lagi kerja, lagi melakukan membuat tugas belajar nih, tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi pada komputer kita, itu karena virus. Rusaknya jaringan internet karena disambar petir, seperti halnya terjadi beberapa waktu lalu di Pekanbaru, ya. Jaringan internet kita sempat terganggu, yang providernya tidak perlu saya sebutkan di sini, terjadi kerusakan sehingga komunikasi kita tidak maksimal. Teknologi di bidang ekonomi dan industri. Dampak positifnya, pertumbuhan ekonomi semakin tinggi, terjadi industrialisasi, artinya banyaknya pabrik-pabrik yang berdiri, berjalan dengan maksimal dengan bantuan teknologi. Produktivitas dunia industri semakin meningkat. Persaingan dalam dunia kerja hingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Jadi dengan bantuan teknologi ini, orang-orang yang bekerja di bidang industri sangat membutuhkan teknologi sehingga memudahkan pekerjaan dan waktu yang digunakan secara maksimal. Dampak negatifnya, terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi. Jadi dengan adanya dampak positif, ada juga dampak negatif daripada teknologi di bidang industri ini. Jadi kalau orang yang tidak pengetahuan khusus di bidang tertentu, maka dia akan tersisih, dia akan tertinggal dengan seiringnya perkembangan teknologi yang dimiliki oleh di sentral industri tersebut. Teknologi di bidang sosial dan budaya. Dampak positifnya, terjadi perkembangan perbedaan kepribadian antara pria dan wanita. Semakin besar porsi wanita yang memegang posisi sebagai pemimpin. Kemajuan ekonomi meningkatkan rasa percaya diri, melahirkan generasi yang disiplin, tekun dan pekerja keras. Jadi dengan begitu teknologi juga berperan di sosial budaya masyarakat kita. Dengan adanya seperti itu, kita bisa mengenal perbedaannya dengan kita mengisi data secara virtual atau secara dunia maya, bisa mengetahui mana yang laki-laki, mana yang perempuan. Dan ekonomi pun maju. Contoh orang sekarang ini jual-jual barang online, itu sangat membantu karena adanya teknologi, ya. Jadi mereka bisa mengembangkan potensi mereka di bidang ekonomi dan bisa membantu ekonomi keluarga. Dampak negatifnya, kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, kenakalan dan tindakan menyimpang di kalangan remaja. Ini juga kayak main game online, ya. Main game online itu bisa merusak tatanan kehidupan masyarakat, anak-anak di kalangan remaja, atau katakanlah melihat hal-hal yang sifatnya negatif, ya. Lalu ada kadang-kala kalau kita perhatikan di rumah, mereka satu keluarga megang handphone di waktu jam makan malam. Mereka lebih sibuk di handphonenya ketimbang hubungan sesama mereka, sehingga terjadinya kerenggangan hubungan antara keluarga. Perubahan pola interaksi anggota keluarga seperti yang saya contohkan tadi, karena sering asiknya main internet sehingga mereka lupa dengan siapa mereka bersama, sehingga akan merusak hubungan suatu keluarga, diakibatkan dengan kecenderungan lebih sibuk dunia maya ketimbang dunia nyata.
Teknologi di bidang pendidikan. Dampak positifnya, munculnya media massa meningkatkan sumber belajar, ilmu, dan pusat pendidikan. Munculnya metode pembelajaran baru, memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Pada saat ini, inilah salah satu faktor tambahan dari dampak positif, walaupun kita dalam kondisi pandemik saat ini, pandemik seperti ini, sehingga ya kita harus menggunakan mulai dalam jaringan atau daring, sehingga memudahkan dalam proses belajar mengajar walaupun kita tidak berada di dalam kelas. Dampak negatifnya, kerahasiaan alat tes semakin terancam, penyalahgunaan pengetahuan bagi orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal. Keselamatan dan kesehatan kerja. K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja menurut filosofi atau Mangkunegara adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Jadi keselamatan dan kesehatan kerja di bidang wawasan teknologi itu sangat penting dan sangat diperhatikan. Menurut keilmuan, pengertian ketiga adalah semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Menurut OSAS di bukunya 1801 pada tahun 2007, pengertian ketiga adalah semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan kesehatan kerja, tenaga kerja maupun orang lain seperti kontraktor, pemasok, pengunjung, dan tamu di tempat kerja. Tujuan keselamatan dan kesehatan kerja. Menurut Mangkunegara pada tahun 2002 halaman 165, tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah sebagai berikut. Setiap pekerja mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial, dan psikologi. Setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya. Semua hasil produksi dipelihara keamanannya. Adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai, meningkatkan kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja, terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja, dan setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja. Membuat sketsa. Gambar sketsa adalah gambar ide awal untuk mengekspresikan gagasan tertentu ke dalam gambar desain. Salah satu fungsi gambar sketsa adalah merangkum aspek-aspek di dalam gambar awal yang memerlukan olahan lebih lanjut. Gambar sketsa merupakan sarana komunikasi awal untuk merancang yang menggambar atau maupun orang lain. Dalam membuat gambar sketsa perlu mengikuti urutan berikut. Ini dia membuat kerangka gambar yang terdiri dari garis-garis vertikal, horizontal maupun lengkung secara tipis-tipis. Gambarlah garis sekundernya, misalnya melukis kerangka kotak atau kubus dalam keadaan tipis. Tebalkan garis sketsa yang sudah benar, ketebalan sesuai dengan kerangka yang jenis gambar yang diinginkan. Itu cara menggambar sketsa yang baik. Ini dia, sketsa agar air. Membuat gambar teknik. Gambar teknik adalah gambar yang dibuat dengan menggunakan cara-cara, ketentuan-ketentuan, dan aturan-aturan yang telah disepakati bersama oleh para teknik. Alat-alat yang diperlukan dalam pembuatan gambar teknik antara lain kertas gambar, pensil, mistar, dan penggaris segitiga, jangka, rapidograph, dapat pula drawing pen, mistar sablon, mal, busur derajat, dan gambar meja gambar. Nah, ini salah satu contoh dalam membuat gambar teknik ya. Kita membuat gambar roket air. F. Jenis dan karakter bahan. Pemilihan bahan untuk suatu produk disesuaikan dengan kegunaan dan teknik pembuatannya. Kesesuaian antara sifat bahan dengan kegunaannya akan mempermudah pekerjaan. Sifat suatu bahan tergantung dari penyusunannya. Sifat-sifat bahan meliputi kekuatan, kelenturan, ketahanan terhadap air atau api, halus atau kasar, dan juga kekakuannya. Satu benda dapat berdasarkan sifat-sifat bahan tersebut. Berdasarkan jenisnya, bahan dibagi menjadi logam, kayu, bambu, rotan, kaca, karet, plastik, kertas, serat, benang, dan kain. Jenis dan karakter peralatan. Karakter bahan yang berbeda-beda membutuhkan jenis peralatan yang berbeda-beda pula. Ada bahan berkarakter keras, sedang, dan lunak. Setiap pembuatan produk membutuhkan peralatan tersendiri. Bahan yang sama-sama berkarakter keras pun masih berbeda-beda tingkat kekerasan. Bahkan sesama jenis logam pun tingkat kekerasannya tidak sama. Bahkan ada jenis bahan yang pengolahannya membutuhkan peralatan yang khusus. Ada juga peralatan yang digunakan dalam pengolahan bahan tertentu. Ini merupakan macam-macam peralatan untuk setiap jenis teknik produksi. Ya, barangkali anak-anak Ustadz pernah melihatnya, pernah memakainya. Silakan dipelajari dengan sebaik-baiknya.
Membuat produk sederhana. Proses pembuatan sangat menentukan mutu produk yang dibuat. Proses pembuatan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, teliti, telaten, dan memperhatikan keselamatan kerja. Untuk membuat mainan roket air dengan teknologi mekanik diperlukan adanya perencanaan sebagai berikut. Pertama, perencanaan bahan. Yang kedua, perencanaan alat. Yang ketiga, pembuatan, meliputi pembuatan roket, pembuatan peluncur, dan cara menggunakannya. Ya, berikut bahan-bahan yang kita butuhkan dalam membuat roket air. Nah, baik, alhamdulillah, barakallahu fik buat anak-anak ustaz sekalian, materi kita sudah sampai di penghujungnya. Jadi untuk materi kita silakan dipelajari materinya di YouTube ya, di jaring sosial ini silakan dipelajari dan dicatat di dalam buku catatannya. Nanti silakan dikumpulkan seminggu setelah materi ini ditampilkan. Barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.